Sobat Cerdas BPSDM, jumpa lagi dengan kami, saya Nyai Mintan Ahyari di Ngopi-Ngopi Sore, ngobrol pintar, selektif dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Sobat Cerdas BPSDM, jumpa lagi kita di sini dalam membahas suatu topik yang cukup menarik, yaitu terkait dengan corporate university atau yang biasa disebut dengan Korpu. Karena Korpu saat ini bukan lagi hanya sekedar perbincangan atau pembicaraan yang menjadi tren, tapi sudah menjadi suatu sistem pembelajaran terintegrasi yang relevan dan berorientasi pada kinerja serta pengembangan organisasi. Apalagi Korpu ini juga sudah didukung oleh pemerintah Provinsi NTT dengan pergubnya, yaitu Pergub 123 dan Perlan nomor 6 tahun 2023 tentang sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi. Lalu didukung dengan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 306 tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi atau corporate university. Nah, untuk membahas permasalahan ini di tengah-tengah kita saat ini sudah ada para narasumber yang cukup kompeten yang bisa menjelaskan kepada Sobat Cerdas BPSDM tentang apa sih itu Korpu. Di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina Eslaiskodat SPMSI. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Nyai. Kemudian ada Pak Greg, Bapak Pak Fafi. Ya. Baik Ibu. Kemudian ada Bapak Kepala Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional yang menakodai ini, program ini, Bapak Flavianus Esfil MM. Selamat sore Bapak. Sore Ibu Nyai. Lalu ada widya suara kita, Bapak Gregorius Mautai Esfil MM, widya suara ahli muda pada BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sobat Cerdas, saya sendiri tidak begitu memahami tentang corporate university, maka untuk itu mari kita bahas bersama-sama dengan para narasumber terkait dengan corporate university ini agar dapat membuka wawasan khususnya para ASN berada di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan lebih pada umumnya untuk seluruh Sobat Cerdas BPSDM dimanapun Sobat berada. Baik Ibu Kaban, terkait dengan program Corporate University ini, mungkin Sobat Cerdas ingin mengetahui apa sih sebenarnya itu Corporate University atau yang biasa disebut dengan Korpu. Silakan Ibu Kaban. Terima kasih banyak Sobat Cerdas BPSDMD dimanapun berada. Corporate University yang kita kenal dengan pembelajaran terintegrasi, itu model pembelajaran yang dikembangkan oleh organisasi. Organisasi dalam hal ini, kalau kita pemerintah Provinsi NTT, adalah organisasi Pemprov Nusa Tenggara Timur. Kalau kita bicara tentang organisasi yang lebih kecil, contoh organisasi ada BPSDMD, ada dinas-dinas, ada badan-badan yang lain. Nah, ini dimaksudkan bahwa pemerintah daerah mendukung atau kita organisasi, kita punya Bapak visi dan misi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur 2025-2030 ada 10 dasa cita. Nah, pembelajaran Korpu terintegrasi ini harus menjawab visi dan misi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Oleh karena itu, maka lembaga atau organisasi dimanapun kita berada, maka Korpu ini harus menjawab visi dan misi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Korpu ini bukan lembaga formal. Jadi kita pembelajaran terintegrasi, kami BPSDMD sebagai lembaga yang menyelenggarakan pembelajaran atau pelatihan berintegrasi dengan
perangkat daerah. Oleh karena itu, integrasi ini kita harus mengetahui mulai dari manajemennya untuk mencapai pengembangan talenta secara strategis. Dalam konteks Korpu di Provinsi Nusa Tenggara Timur hadir di mana pembelajaran secara transformasi sekarang ini. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Kabid dan Pak Greg sebagai Widya Iswara, di mana pembelajaran ini harus terencana. Terencana dari mana? Terencana dari organisasi masing-masing. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, khususnya ASN Provinsi NTT yang ada di dinas-dinas badan-badan, harus mempunyai pembelajaran yang terencana, adaptif. Adaptif dalam arti kita harus sesuai dengan perkembangan zaman dan berorientasi pada kebutuhan nyata. Jadi ada gap atau apapun permasalahan yang ada di perangkat daerah, Bapak Ibu bisa menyusun dalam pembelajaran untuk terintegrasi. Jadi terintegrasi dengan beberapa instansi atau terutama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena kami mempunyai tupoksi adalah pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Sobat cerdas, itu yang sudah dijelaskan terkait dengan Korpu. Nah, untuk yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kaban terkait Korpu, apa sih yang melatar belakanginya, Ibu? Latar belakang Korpu ini hadir dari pembelajaran ASN itu harus berdampak. Kalau kita belajar hari ini, kami contohnya BPSDMD membuat pembelajaran terintegrasi dengan salah satu perangkat daerah. Selesai, Bapak Ibu mendapat sertifikat, kita sudah selesai, tapi harus berdampak. Kenapa? Karena dampak ini harus ada pada dampak kinerja organisasi atau kinerja instansi. Jadi kalau kita belajar, selesai belajar diam tidak bisa. Harus kita belajar dan tercermin dalam kinerja organisasi kita meningkat. Hal ini oleh LAN RI sudah menginisiasi gagasan ini sejak tahun 2020. Sesuai tadi apa yang disampaikan Ibu Nyai, peraturan LAN nomor 6 tahun 2023 juga sudah ada tentang sistem pembelajaran kompetensi secara terintegrasi. Nah, LAN juga sudah mengeluarkan keputusan Kepala LAN nomor 306-1-HKM-022 tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar tentang corporate university atau kita singkat dengan Korpu ya Ibu Nyai, itu adalah pembelajaran terintegrasi. Jadi intinya latar belakang bahwa dalam setiap pembelajaran terintegrasi dampaknya harus pada kinerja organisasi. Terima kasih Ibu Kaban. Berarti yang melatar belakangi kenapa terbentuknya sistem pembelajaran Korpu itu artinya bahwa kita sebagai peserta tidak hanya mengejar sertifikat ya Ibu ya? Iya. Tidak hanya mengejar untuk kepentingan individu, ternyata harus tergambar pada dampak kinerja baik individu maupun organisasi, seperti itu Ibu? Iya. Oke. Nah, untuk itu apa sih perbedaannya antara pembelajaran secara konvensional yang selama ini kita lakukan dengan pembelajaran Korpu Ibu? Tadi seperti yang saya sudah jelaskan di depan bahwa kalau kita konvensional, kita latihan, kita dapat sertifikat seperti yang tadi Ibu Nyai bilang. Tetapi kalau Korpu kita punya tanggung jawab sendiri bahwa kita harus selain pembelajaran tadi ada gap, isu strategis dari organisasi itu harus ada. Jadi kita harus tahu isunya apa nih. Kalau kami di BPSDMD pengembangan kompetensi ASN, kami harus tahu berapa indeks profesionalitas. Apakah setiap orang atau setiap ASN sudah 20 JP atau belum? Nah ini kita sama-sama, jadi itu kita harus tahu. Justru dan di zaman sekarang Korpu ini hadir sebagai pembelajaran berkelanjutan. Jadi nanti sebentar dijelaskan lebih detail bahwa sistem Korpu bagaimana. Kalau dulu kan pembelajaran kita dengar, diam, sudah tes, lulus, atau kadang-kadang pun tidak pre-test, post-test, kita dapat sertifikat. Kalau sekarang tidak ada hal yang kita harus pertanggungjawabkan, karena itu salah satu kita menciptakan atau solusi dari perangkat daerah dimaksud. Nah ini Sobat Cerdas BPSDMD dimanapun berada, khususnya
aparatur sipil negara, mari kita sama-sama mendukung Korpo ini, karena itu untuk kita sendiri dalam hal peningkatan kompetensi diri dan juga untuk menjawab kinerja organisasi. Sobat Cerdas BPSDM, itulah yang dimaksudkan dengan Korpo. Jadi pembelajaran Korpo saat ini bukan hanya sebagai pembelajaran formalitas ya Ibu ya. Karena dulu kalau yang dulu zaman masih belum ada sistem seperti ini, ya sekedar kita datang duduk, dengar, diam, pulang, terima sertifikat, seperti itu Ibu. Ternyata saat ini, jadi Sobat Cerdas, mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk bagaimana pengembangan diri kita sendiri dulu, kemudian yang akan berdampak pada organisasi. Terakhir untuk Ibu Kaban, apa sih tujuan utama BPSDM untuk menyelenggarakan sistem pembelajaran Korpo ini? Sobat Cerdas dimanapun berada, memang tugas BPSDMD adalah meningkatkan kompetensi ASN. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 20 2023, tanggung jawab ini juga ada di masing-masing kita, pimpinan perangkat daerah dan juga ASN itu sendiri. Karena sekarang belajar ini tidak saja saya belajar, tapi belajar ini adalah budaya. Nah, saya ajak ASN di pemerintah Provinsi NTT, jadilah belajar itu sebagai budaya. Kami kemarin, nanti Bapak Ibu bisa lihat data, kita kalau membuat flyer, mengundang perangkat daerah, minat belajar ini tidak semua perangkat daerah baik. Baik dalam arti ada satu perangkat daerah yang bisa 50 orang ikut, dari ya 500-600 orang. Ada yang hanya 1-2 orang yang berminat. Nah, saya mengajak untuk kita harus menjadikan budaya belajar. Bukan belajar di BPSDMD saja, belajar di mana saja, melalui online dan seterusnya. Tidak bisa saya pungkiri bahwa ada aparatur sipil negara juga secara sadar sudah belajar sendiri, online dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk memperkuat kapasitas kita masing-masing orang, termasuk saya dan kita sebagai narasumber, juga memastikan bahwa setiap proses pembelajaran memberi dampak langsung. Nah, contoh Bapak Ibu kalau belajar, dampak langsung itu Bapak Ibu akan rasa, oh saya paham. Saya kalau mau buat ke arah mana saya tahu, karena saya belajar. Dan juga kualitas pelayan publik yang paling penting. Jadi Sobat Cerdas, kita belajar itu sebenarnya tujuan akhir adalah bagaimana kita menjawab kinerja organisasi dan juga bagaimana kita melayani. Melayani artinya siapa saja pelayan. Kalau contoh kita di BPSDMD peserta pelatihan adalah tamu. Jadi pelayan publik kita harus baik. Nah, itu kita harus belajar bagaimana kita melayani dengan baik. Dan ending dari semua perangkat daerah punya pelayanan publik kan berbeda-beda. Jadi kita harus tahu kita punya tujuan akhir untuk setiap organisasi, kinerja kita apa. Itu dari saya, Ibu Nyai. Baik, terima kasih Ibu Kaban. Sobat Cerdas BPSDM dimanapun Bapak Ibu berada, itulah gambaran umum yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Badan terkait dengan Corporate University. Nah, sekarang kita beralih ya kepada pemilik atau nakoda dari Corporate University, Bapak Kabid, Bapak Flavianus. Bapak, apa sih isi pokok dari Pergub 123 tahun 2023 yang mendukung, sehingga dikatakan mendukung implementasi pelaksanaan Korpu itu? Terima kasih Ibu Nyai selaku host, Sobat Cerdas yang saya kasihi. Tadi Ibu Kaban sudah memberi gambaran umum apa yang melatar belakangi pembelajaran terintegrasi ini, bahwa sudah ada dasar hukumnya merujuk kepada Perlan maupun Keplan. Nah, Pemprov menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Pergub 123 tahun 2023 tentang sistem pembelajaran terintegrasi dalam rangka pengembangan kompetensi. Nah, dari judul Perda ini sebenarnya ada hal yang sebenarnya bisa mewakili isi. Jadi di Pergub itu bicara soal bagaimana membuat mengelola sistem pembelajaran yang terintegrasi
tidak lagi masing-masing berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi, dan terintegrasi itu dengan satu tujuan untuk kepentingan pengembangan kompetensi. Nah, terintegrasi di sini, terintegrasi pertama itu dari sisi sistem pembelajarannya. Nah, tadi Ibu Kaban sudah jelaskan secara singkat bagaimana ada pergeseran pendekatan pembelajaran. Nah, kita mengemasnya yang pertama dari sistem. Nah, dari sistem semua sudah dikemas dalam satu learning management system, dan kita di BPSDM punya LMS Pijar yang mewadahi nanti. Lalu yang kedua, yang lebih penting itu adalah terintegrasi mulai dari perencanaannya, perencanaan, lalu proses pembelajarannya, lalu pelaksanaan sampai pada evaluasi. Nah, semua terintegrasi sehingga dampak atau target yang tadi seperti Bu Kaban sudah sampaikan, bahwa kita harus bermuara kepada pencapaian visi misi maupun dasar cita dari pemerintah, dari gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Nah, inilah yang kita harus kelola, kita atur dengan dasar hukumnya sehingga terintegrasi dari semua aspek itu untuk satu kepentingan tadi, pencapaian visi dan misi, dan ini yang kita harus lakukan dan dipayungi dengan Pergub ini. Ya. Oke, berarti Pergub ini dia yang nanti mengelola untuk dari segala sistemnya, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, dan evaluasinya. Mulai dari perencanaan, lalu bagaimana menggerakkan, fungsi penggerakan, lalu mengawasi sampai pada mengevaluasi. Dan ada satu hal yang saya lupa sampaikan, di Pergub itu juga diatur peran dari BPSDM sebagai lembaga menjadi pendorong, sebagai yang merancang, menggerakkan seluruh perangkat daerah ini supaya bisa tidak hanya sekedar memahami, jadi memberi edukasi lah, sehingga paham bahwa oh ternyata yang dimaksudkan dengan corporate university atau pembelajaran terintegrasi ini seperti ini. Tadi Bu Kaban sudah sempat singgung bahwa pembelajaran itu bukan lagi diselenggarakan oleh BPSDM, tidak, diselenggarakan oleh perangkat daerah sesuai kinerja, capai target kinerja sesuai persoalan di OPD. Kita BPSDM tugasnya ada memfasilitasi, mengkoordinir, menggerakkan. Nah, itu juga diatur di Pergub, dan termasuk yang diatur di situ adalah struktur dari pembelajaran ini. Terkait sistem Korpu ini, apa sih sistem prinsipnya? Prinsip pembelajaran itu yang diatur dengan Pergub 123 itu prinsipnya apa ini, Pak? Prinsip pembelajaran yang diatur di situ ada target yang mau kita capai, itu sebenarnya adalah bahwa seperti long life education, pembelajaran sepanjang hayat. Nah, lalu yang kedua, pembelajaran itu berbasis kinerja. Jadi pembelajaran itu dilakukan karena kebutuhan. Lalu yang kedua, untuk mencapai kinerja. Jadi kembali kita mengarahkan itu pada pencapaian target kinerja organisasi. Nah, ini yang kita harapkan itu. Lalu sifatnya itu dia kolaboratif. Nah, tadi sudah disinggung, tidak lagi monolog bahwa orang datang, dengar materi, pulang. Tetapi ini prinsip yang mau diatur itu, sistemnya itu kita kolaboratif. Jadi sebenarnya penggerak utama itu ada di perangkat daerah, bukan di BPSDM. Lalu ada satu hal dengan pendekatan yang baru itu, kita lebih menekankan kepada pemanfaatan teknologi. Nah, jadi itu yang penting, bahwa didorong oleh BPSDM sebagai unit yang bertanggung jawab untuk menggerakkan itu. Kita lebih banyak melakukan pendekatan pembelajaran berbasis digital. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan klasikal. Itulah gambaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid terkait dengan Pergub. Ternyata bahwa di Pergub ini juga sudah mengatur. Nah, untuk itu bagi sobat cerdas dimanapun berada, silahkan mari kita berkolaborasi dengan BPSDM, karena ternyata tuntutan ini
Jadi kita tidak hanya dikejar untuk mengumpulkan sertifikat saja, tapi kita dituntut, dikejar untuk bagaimana dampak dan kinerja, perubahan kinerja terhadap diri kita maupun instansi kita. Nah, kalau terkait dengan Pergub itu, nah apa apa hubungan atau dukungan dari Perlannya? Tadi saya sudah sempat singgung tadi bahwa baik di Perlan itu bicara fondasi dasarnya, dan Pergub kita pasti merujuk ke situ. Lalu di Keplannya, Keplannya itu sudah mengatur petunjuk teknis dan apa yang mau diharapkan. Nah, ini yang mesti kita pahami bahwa Korpu ini sebenarnya diatur dengan tujuan itu menghasilkan perubahan perilaku. Nah, itu yang diatur. Nah, baik dari Perlan maupun di Keplannya ini, kita terjemahkannya itu di dalam Pergub kita, dan pasti dia istilahnya kita tidak mengambil di luar dari yang sudah diatur di situ. Jadi teknisnya itu kita atur di Pergub. Oke, antara Pergub dan Perlan. Hubungan sinergitasnya itu seperti apa, Pak? Tujuannya pasti kita sesuaikan, terus sasarannya, metodenya, polanya. Hanya di Pergub sudah lebih teknis pelaksanaannya kita atur. Siap. Langkah konkret apa yang telah dan sudah dilakukan oleh BPSDM dalam implementasi Korpu ini? Oh ya. Nah, langkah pertama ya pasti mendorong lahirnya Pergub itu sudah kita lakukan. Lalu terakhir ada beberapa perubahan-perubahan yang sekarang sementara didorong juga untuk menyesuaikan kembali sehingga lebih menjawab kebutuhan dan kondisi kita sekarang. Nah, beberapa langkah telah dilakukan oleh Ibu Kaban, sudah melakukan sosialisasi. Itu yang paling penting lah. Untuk saya, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang itu adalah memberi edukasi kepada ASN kita, kepada para pimpinan perangkat daerah, supaya punya cara pandang yang tidak seperti yang lama lah, bahwa ternyata corporate university ini punya tujuannya ini. Nah, ini yang mesti kita lakukan. Lalu selain sosialisasi, beberapa langkah konkret untuk integrasi ini kita sudah sempat lakukan, khusus dalam peningkatan kompetensi manajerial. Kemarin bersama Ibu Kaban kita sudah lakukan FGD dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk melihat gap-gap kompetensi hasil pemetaan mereka, dan itu bisa menjadi fondasi kita mendesain pembelajaran yang terarah. Jadi berbasis kinerja tadi. Hasil pemetaan itulah yang mau dimanfaatkan sehingga sasaran arah dari pembelajaran kita itu menjawab kebutuhan yang ada di perangkat daerah. Lalu kita sudah mengembangkan, sudah dan sedang dan pasti akan terus melakukan pengembangan platform pembelajaran, lalu peningkatan kompetensi bidik suara, dan yang terakhir yang saya lihat mesti kita segera lakukan, memang ini masih butuh proses yang lebih intens dengan OPD, adalah menyusun roadmap Bangkomnya. Kemarin sudah dilakukan, hanya perlu melihat lagi khusus dalam pengembangan kompetensi teknis. Kalau pengembangan kompetensi manajerial, sosial kultural, kepemerintahan saya yakin sudah ada. Nah, yang paling penting sekarang kompetensi teknis, karena itulah yang lokusnya atau kebutuhannya, narasumbernya itu harus ada di perangkat daerah itu. Nah, ini yang sementara dibenahi, sudah berjalan, tetapi mesti para pimpinan perangkat daerah kita ajak lagi khusus untuk yang pengembangan kompetensi teknis. Baik, Bapak Kabid, itu adalah langkah konkret yang sudah diambil oleh BPSDM terkait untuk mendorong terlaksananya corporate university. Nah, kalau peran BPSDM sebagai learning leader untuk mendesain dan memfasilitasi ini seperti apa, Pak? Tadi
saya kira Ibu Kaban sudah sempat singgung di awal. Jadi kita tidak sekedar hanya sebagai penyelenggara, tetapi kita bahasa yang sudah disebut tadi sebagai learning leader. Jadi memberi edukasi ke semua ASN untuk memiliki cara pandang yang melihat pengembangan kompetensi ini sebagai kebutuhan, dan itu yang saya lihat belum dimiliki oleh semua ASN. Saya lihat dalam banyak kesempatan Ibu Kaban selalu menyisipkan diri untuk tidak jemu-jemu untuk memberi edukasi itu. Lalu tidak jarang juga saya lihat Ibu Kaban malah secara proaktif menghubungi perangkat daerah dan sebagainya. Itu sebenarnya bagian-bagian yang mesti bekerja tidak seperti biasa lagi kalau kita mau hasilnya baik. Jadi ada langkah-langkah konkret, lalu peran kita itu betul dijalankan. Jadi intinya saya itu memberi edukasi ke ASN untuk melihat pembelajaran terintegrasi ini dalam konteks keseluruhan dari tujuan pembangunan kita yang ada di daerah ini. Nah, tadi Ibu sudah katakan itu, bahwa kita harus melihat kepada visi, misi, dasar cita, dan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Nah, turunannya kan dalam bentuk indikator. Nah, pencapaian indikator kinerja itulah yang kita BPSDM coba gerakan sesuai tupoksi kita dengan pembelajaran terintegrasi ini. Oke, itu saya kira bisa tambahkan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan sedikit oleh Ibu Kaban terkait peran kita? Apa yang dijelaskan Pak Kabid, Pak Flavi tadi, bahwa BPSMD sudah melaksanakan atau orang bilang gayung bersambut. Jadi kemarin ada beberapa perangkat daerah, Pak Flavi dan teman-teman, Pak Greg selaku WI, khususnya untuk Dinas Nakertrans, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan mungkin minggu depan setelah masuk libur dengan Badan Bencana, jika Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah atau aparatur sipil negara yang menyaksikan tayangan ini, maka tolong saya minta, saya berharap agar semua paham. Jadi pembelajaran itu muncul dari perangkat daerah sebagai merupakan ini kebutuhan nih. Kami punya kebutuhan. Contoh kemarin apa yang disampaikan Pak Flavi, bahwa kalau manajerial hasil assessment center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, kita bisa pakai itu sebagai acuan. Kemarin bersama Widya Suara dan asesor di BKD kami sudah fokus group discussion. Kita sudah tahu nih, oh perangkat daerah ini apa, tapi kan Bapak Ibu yang merasakan nih, oh ternyata di kantor kami mengelola perubahan masih kurang. Oh berarti kita minta pelatihan mengelola perubahan. Tetapi yang disampaikan Pak Flavi bahwa teknis, kita bisa melaksanakan pelatihan terintegrasi, tujuannya itu. Nanti kalau narasumber manajerial bisa dari BPSDMD. Tapi narasumber teknis yang ada di kantor Bapak Ibu bisa kita sama-sama. Jadi kalau biasanya kan, kalau di teknis itu ada pelatihan-pelatihan oleh kementerian, oleh pembina, itu ada 1-2 yang dapat pembelajaran itu. Bagaimana caranya menyebarkan ke seluruh ASN yang ada di organisasi itu. Contoh organisasi Dinas A, Dinas Pertanian contohnya. Nah berarti secara manajerial narasumbernya dari BPSDMD, tetapi teknis pertanian wajib dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, atau dari PUPR, atau dari rumah sakit, kesehatan dan seterusnya. Nah itu yang dimaksud apa yang dijelaskan Pak Flavi tadi. Terima kasih. Baik Sobat Cerdas, itu yang sudah lebih detail disampaikan oleh Bapak Kabid dan ditambahkan oleh Ibu Kaban. Untuk itu Sobat Cerdas BPSDM dimanapun Bapak Ibu berada, mari sama-sama kita mengembangkan diri kita. Rajin-rajinlah melihat website BPSDM karena di situ banyak pengembangan yang bisa Bapak Ibu ikuti. Baik Sobat Cerdas BPSDM dimanapun berada, Ibu Kaban, kita break sebentar ya. Ini kita ngopi-ngopi sore, jadi tidak hanya sekedar ngomong-ngomong tentang ngopi sore, tapi kita juga akan menikmati kopi khas Nusa Tenggara Timur. Kali ini Ibu Kaban, kita akan menikmati kopi dari Manggarai Timur
yang terkenal dengan nama kopi Geros Colol. Ini kopi Manggarai Timur. Nah, kopi ini akan terasa lebih nikmat kita padukan dengan gula semut, gula lontar. Gula lontar produksi dari Kabupaten Kupang. Nah, tidak hanya sekedar kopi, tapi yang namanya biasanya kopi itu ada temannya, Ibu. Nah, temannya di sini coba kita sajikan dengan nih stik Pak. Ini namanya stik jagung. Stik yang dibuat berbahan dasarnya adalah jagung produk Nusa Tenggara Timur, diproduksi oleh warga Oibobo. Jadi Sobat Cerdas, ini stik jagung, nanti sebentar bisa direview oleh Ibu Kaban dan Pak Kabit. Kemudian di sini ada emping jagung. Emping jagung ini produk lokal Ibu, Bapak Kabit, Pak Greg. Ini produk dari teman-teman yang ada di BPSDM, istrinya Pak Valeri. Nah, silahkan nanti kalau yang berminat bisa menghubungi Pak Leri. Mari silahkan kita nikmati dulu kopi sore. Di depan kita sudah tersajikan kopi colol. Mari silahkan dinikmati. Pak Flavi, ini kopi aman Pak karena kita menggunakan gula semut, gula sehat, gula produk lokal. Mari silahkan Ibu. Minum. Oke. Mari setelah kita menikmati kopi, saya ajak Bapak Ibu Sobat Cerdas BPSDM, mari beli NTT. Dengan mengkonsumsi produk lokal NTT, mari kita bangun provinsi tercinta kita ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mendukung program Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, satu desa, satu produk. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita bangun Nusa Tenggara Timur tercinta. Sobat Cerdas BPSDM dimanapun berada, tadi kita sudah mendengarkan terkait dengan gambaran umum, terkait dengan landasan, dasar hukum, dan apa yang mewujudkan sehingga terjadinya atau terlaksananya corporate university ini. Nah, untuk itu saya beralih kepada Pak Greg nih, selaku ini pelaku nih, yang menjalankan program ini. Pak Greg, bagaimana sih bentuk kurikulum dari Korpu itu sendiri? Terima kasih Ibu Nyai, Ibu Kaban, Bapak Kabit dan Sobat Cerdas BPSDM dimanapun berada. Sebelum saya berbicara terkait dengan bentuk kurikulum, kita tahu dulu kira-kira kurikulum itu apa. Kurikulum itu adalah perangkat pembelajaran. Di dalamnya itu berisi yang paling penting adalah standar kompetensi, ada kompetensi dasar, ada indikator hasil belajar, lalu ada materi, submateri pokok dengan indikator-indikator yang lebih detail, lalu ada juga model, metode, alokasi waktu, bahkan referensi ada di dalam muatan kurikulum itu. Nah, tugas Widyaswara adalah menyusun kurikulum tersebut. Nah, terkait dengan bentuk kurikulum, nah kurikulum ini sebenarnya di era Korpu ini disusun berbasis kebutuhan organisasi. Tentu tadi Bapak Kabit maupun Ibu Kaban sudah memberikan penjelasan. Jadi OPD membutuhkan apa? Nah, kita menyusun kurikulum berdasarkan kebutuhan itu. Nah, selain kebutuhan organisasi, kita juga menyusun kurikulum berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Nah, tadi Ibu Kaban, Bapak Kabit sudah menjelaskan itu. Lalu yang berikut, kita sekarang ada di era pemerintahan yang baru. Tentu saja kurikulum itu juga harus dikaitkan dengan isu strategis pembangunan daerah. Ya, ada programnya, ada dasar kitanya tadi sudah disampaikan. Dan kurikulum di era Korpu ini sifatnya fleksibel. Lalu yang paling penting adalah harus adaptif, sesuai dengan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi. Ya, sehingga dengan demikian apa yang menjadi outcome, benefit dan impact dari sebuah pembelajaran Korpu dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Demikian.
Ibu. Baik, berarti kurikulum untuk pembelajaran di suatu instansi dengan instansi lain bisa berbeda Bisa ya, Pak? berbeda. Karena sudah terkait Sesuai dengan dengan kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Terkait dengan kurikulum, apa sih indikator keberhasilannya? Baik, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita berbicara indikator, tentu kita bicara yang pertama inputnya apa, terus prosesnya seperti apa, lalu outputnya bagaimana. Nah, dulu di pelatihan-pelatihan konvensional kita hanya sampai pada IPO itu, input, proses, output. Nah, diharapkan dengan adanya Korbu ini kita sampai pada outcome, benefit, dan impact. Nah, oleh karena itu indikatornya akan mencakup peningkatan kompetensi ASN. Lalu dampak selanjutnya adalah terhadap pencapaian indikator kinerja perangkat daerah masing-masing dan tentu perubahan perilaku kerja para peserta nanti, dan juga diharapkan dari proses Korpu itu peserta bisa mendapatkan atau membuat sebuah inovasi pelayanan publik yang lahir dari proses pembelajaran yang kita kemas di dalam Korpu tersebut. Wah, cukup menarik Pak ya. Sangat menarik. Berarti coba cerdas, kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran dari suatu instansi yang lain, organisasi satu, ingin lebih menambah pengetahuan, bolehlah untuk ikut dengan organisasi yang lain. Bisa seperti itu Pak? Seperti itu. Kalau ingin pengembangan diri lebih baik gitu ya. Kemudian kalau kita sudah berbicara tentang kurikulumnya, indikatornya, nah metode inovatif yang digunakan oleh Korpu itu apa Pak? Baik, terima kasih Ibu Nyai. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa dalam menyusun sebuah kurikulum, di dalamnya itu isinya itu adalah metode. Nah, metode yang dikemas di dalam kurikulum Korpu ini adalah metode yang berhubungan dengan pembelajaran tadi, e-learning. Ya, lalu ada coaching dan mentoring. Ya, jadi nanti pimpinan perangkat daerah itu akan menjadi mentor-mentor yang akan memberikan bimbingan kepada para peserta sehingga pada akhirnya pembelajaran mereka itu dapat terukur. Nah, selain itu kita juga menyelenggarakan dengan menggunakan metode blended. Jadi ada e-learningnya, lalu ada klasikalnya, seperti yang kami sudah terapkan, kita terapkan selama ini kan di Soskul kemarin. Ya. Lalu bahkan diharapkan juga dari kurikulum ini peserta diarahkan untuk menghasilkan sebuah project based learning. Jadi belajar berbasis proyek. Maka biasanya dalam sebuah proses pelatihan atau BIMTEK itu kita memberikan tugas lembar kerja untuk mereka menyusunnya dalam bentuk sebuah proyek. Dan yang paling dirasakan peserta saat ini adalah proyek itu sangat inovatif. Itu yang sangat dirasakan. Lalu yang berikut, metode yang kita harapkan dari kurikulum itu adalah metode itu harus menjawab isu aktual yang ada di perangkat daerah para peserta yang mengikuti Korpu tersebut. Demikian Ibu Nyai. Sobat cerdas, ternyata pembelajaran Korpu ini cukup menarik ya. Kalau dulu-dulu kita belajar hanya duduk, diam, dengar. Kemudian kalau sekarang ternyata ada proses mentoring ya Pak ya? Mentoring. Berarti ada berbagi pengalaman dari mentor kepada pesertanya. Kemudian kita juga harus menghasilkan sesuatu ya Pak ya? Betul sekali. Wah, ini tantangan ya Sobat Cerdas. Nah, mari kita sama-sama berusaha untuk pengembangan diri. Itulah tugas dari BPSDM untuk membantu Bapak Ibu Sobat Cerdas BPSDM dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita sama-sama kita mendukung program ini dan juga mendukung pengembangan diri kita sendiri terutama ya Pak Greg. Kemudian ada satu lagi, apa sih konsep knowledge sharing? Baik, sebelum ke knowledge sharing, mungkin saya jelaskan juga terkait dengan peran teknologi. Ya, bahwa teknologi menjadi backbone ya dalam sistem Korpu. Apa itu backbone? Ya, backbone ini memungkinkan pembelajaran itu berlangsung secara jarak jauh, virtual, atau ada juga penyimpanan dan distribusi pengetahuan digital. Nah, kita sudah punya Sipijar. Berkat kehadiran Ibu Kaban, Bapak Kabit, kita punya Sipijar ya, dan punya storage yang luar biasa untuk menyimpan berbagai informasi terkait dengan kegiatan pengembangan kompetensi. Lalu backbone itu juga adalah berhubungan dengan bagaimana terjadinya monitoring capaian pembelajaran secara real time. Jadi peserta bisa mengakses
ya di dalamnya ada slot-slot, jadi peserta ya silakan masuk dan mulai melakukan proses pembelajaran di dalam si pijar tersebut. Lalu terlihat apanya? Progres pembelajarannya di sana. Seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, konsep knowledge sharing. Nah, konsepnya itu yang ada di dalam pergub kita, juga ada dalam perlan itu, adalah adanya forum ASN berbagi praktek baik atau yang disebut dengan best practice. Ya, lalu kita juga sudah melakukan seminar, webinar, lalu bimtek antar perangkat daerah, lalu ada platform digital seperti yang saya sampaikan tadi si Pijar untuk publikasi inovasi. Kita juga punya media-media sosial yang kita manfaatkan untuk menyampaikan informasi terkait dengan pengembangan kompetensi. Lalu media sosial itu juga sebagai sarana edukasi dan komunikasi pembelajaran. Terima kasih, betul ya, saya sampai lupa bahwa ternyata sekarang kita ini masuk di era milenial, era globalisasi, era digitalisasi. Maka pemanfaatan digital itu sangat penting ya. Jadi Sobat Cerdas, mari Sobat Cerdas dapat mengikuti pengembangan kompetensi diri itu di mana saja dan kapan saja, begitu seperti itu Pak Greg ya. Karena mari kita sama-sama memanfaatkan teknologi digital yang ada saat ini, yang sudah lebih bervariatif, lebih menarik ya, dan lebih mempermudah kita dalam pembelajaran, seperti itu Pak Greg. Sobat Cerdas, mungkin itu adalah gambaran-gambaran yang bisa kita pelajari dan kita terima dari apa yang sudah disampaikan baik oleh Ibu Kaban, Pak Kabid, dan Pak Greg selaku pelaku pelaksana dari Corporate University ini. Nah, untuk itu mungkin saya kembali ke Ibu Kaban sedikit, Ibu. Apa sih bagaimana keterlibatan dari pimpinan perangkat daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran terintegrasi ini bisa berjalan? Terima kasih Bu Nyai. Sobat Cerdas BPSDMD dimanapun berada, khususnya ASN Provinsi NTT. Dan saya sapa dengan hormat Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama. Kalau kita belajar atau membaca undang-undang tentang ASN, maka peran pimpinan itu sangat penting. Kita harus menjadi role model, kita yang mensponsori. Karena contoh ya, kalau Bapak Ibu hadir dalam satu pelatihan, saya yakin seluruh ASN yang Bapak Ibu nakodai itu pasti mengikuti. Kami sudah rasakan ini. Ada perangkat daerah yang jika ada pelatihan, pimpinan perangkat daerahnya tidak ada, maka tanda kutip ya, ada ASN yang ogah-ogah atau ya sebentar ikut. Tapi kalau Bapak Ibu ada, sedikit memaksa atau kata halusnya sponsor. Jadi kalau Bapak Ibu ada, pasti pembelajaran itu juga berjalan. Nah, kalau ini sudah menjadi budaya, maka Bapak Ibu ada ataupun tidak ada sama, mereka akan ikuti, kita akan ikuti. Tapi jika tidak ada, nah di awal ini saya mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah bahwa pengembangan diri kita dan orang lain itu sangat penting. Salah satunya melalui pembelajaran korpu ini, karena dengan pembelajaran korpu tadi, maka kinerja organisasi kita, khususnya tadi Pak Flavi bilang yang pembelajaran teknis, semuanya paham dengan baik, organisasi itu akan berjalan dengan baik, kinerjanya akan lebih baik. Dan kata yang lebih spektakuler, kita bisa terbang dalam arti ya kita bisa melampaui apa saja. Nah, ini peran pimpinan perangkat daerah menurut saya sangat penting di situ. Terima kasih Ibu Kaban. Kalau peran pimpinan itu sangat penting. Nah, apa tantangan Ibu nih untuk pelaksanaan ini? Kalau tantangan, kami sudah melaksanakan korpo ini dengan proses pembelajaran seperti yang tadi Pak Greg selaku WI sampaikan bahwa harus ada aktualisasi project. Jadi sekarang setiap pembelajaran wajib, saya ikut pembelajaran pun saya harus ada project. Kemarin kita pembelajaran PKS sendiri di BPSDMD, saya ikut, saya juga harus buat projectnya. Nah, oleh karena itu kebiasaan menulis oleh seluruh ASN harus kita tingkatkan, termasuk saya. Saya pernah diskusi dengan Pak Flavi,
Kok saya akhir-akhir ini menulisnya agak parah. Pak Fahmi bilang, ibu harus mulai, harus membaca. Benar, jika kita rajin membaca, maka dengan sendirinya kita menulis itu akan lebih enteng ya, atau lebih apa? Mungkin Pak Greg lebih paham nih, lebih ringan. Tapi kalau kita tidak membaca atau tidak belajar, maka kita sering lari dari pembelajaran terintegrasi ini, karena di endingnya harus ada project, mau sesederhana apapun. Jadi contoh, saya kasih contoh ya. Kemarin saya mengikuti pelatihan sosial kultural jenjang 1 bagi Bapak Ibu ASN yang sudah mengikuti. Di akhir itu kita harus membuat tulisan. Apa yang kita harus buat nih? Apa yang kita lihat masalah nih sosial kultural di kantor kita masing-masing? Contoh, budaya kerja tepat waktu. Kita masih menunggu kapan pimpinan bilang, ayo mana tugasnya. Nah, itu budaya bekerja yang menunggu, tidak melihat target waktu. Nah, bagaimana saya sebagai seorang pimpinan BPSDMD meng-create ini? Jadi saya harus membuat bagaimana cara strategi, karena saya di level eselon 2, maka saya harus belajar strategi. Bagaimana strategi sehingga seluruh tim kerja di BPSDMD wajib tepat waktu. Itu saya tulis dalam tulisan saya. Nah, biasanya nanti kalau ini Pak Greg sebagai WI yang bisa menjelaskan bagaimana rasanya membimbing teman-teman atau ASN jika dalam pelatihan ada yang Pak Flavi bilang, ibu ini ada yang tarik diri nih. Saya bilang, kenapa? Proyek akhirnya belum. Ya. Nah, saya mengajak ASN di Nusa Tenggara Timur, Ibu Nyai, agar kita semua sudah mulai belajar untuk bekerja bertanggung jawab pada diri sendiri. Bekerja kolaboratif itu penting, tapi mempertanggungjawaban kinerja masing-masing kita penting. Salah satunya, ayo mari kita ikut pelatihan terintegrasi Korpu, baik yang diselenggarakan oleh BPSDMD dengan instansi Bapak Ibu atau yang diselenggarakan sendiri oleh BPSDMD. Itu kira-kira tantangannya ada di situ. Baik Ibu, ini tantangan terbesarnya adalah termasuk diri Ibu ya. Nah, kalau tantangan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kaban itu terkait dengan SDM, bagaimana dengan Pak Greg selaku Widyaswara nih? Tantangan apa ini? Tantangan terbesar menghadapi ini pelaksanaan Korpu ini. Terima kasih Ibu Nyai selaku host, Ibu Kaban, Ibu Kabin. Nah, pengalaman ya, ini cerita pengalaman selama kita menyelenggarakan Korpu ini kurang lebih dari tahun 2023 sampai 2025. Jadi tantangan terbesar dalam menghadapi peserta itu adalah bagaimana peserta itu kesulitan, bukan soal mencerna materi, mungkin mencerna bisa karena kita tidak ada evaluasi akademik, tetapi yang kita terapkan itu adalah lembar kerja peserta itu. Saat-saat itu mereka kesulitan untuk menyusun lembar kerja. Nah, di sana kan ada proses coaching nih. Nah, kita meng-coaching, kita membimbing, menuntun. Nah, di sana kita rasakan betapa beratnya membimbing teman-teman yang jarang membaca. Ya, teman-teman yang apatis, yang selama ini mereka bilang kami urus jalan-jalan saja. Nah, itu akan kesulitan dalam menyelesaikan proyek tersebut. Jadi, tantangan kami adalah bagaimana bisa membimbing mereka secara all out. Diberikan porsi waktu yang khusus untuk dibimbing sehingga pada akhirnya hasil akhir yaitu proyek tadi bisa mereka selesaikan. Jadi pembimbingannya lebih ekstra di situ. Jadi tantangan kami selama ini. Terima kasih. Tantangan Ibu. terberat ya. Ya. Berarti seperti yang sudah disampaikan Ibu Kaban. Mari kita rajin membaca. Dengan membaca membuka semua wawasan dan apapun menjadi lebih mudah. Seperti itu Ibu Kaban. Setelah kita mengetahui tentang tantangan, terutama tantangan terberat itu adalah diri individu masing-masing. Apa strategi kita, Ibu? Dari saya selaku pimpinan di BPSDMD, strategi yang pertama kita harus Bapak Ibu WI tetap mengembangkan diri. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Greg bahwa kita punya platform digital dan saya selaku pimpinan bangga terhadap BPSDMD yang punya Pijar sistem pembelajaran terintegrasi. Sistem pembelajaran dan pelatihan terintegrasi ini sangat mengurangi biaya yang cukup besar. Jadi kalau satu pelatihan kalau kita hitung di 200 orang lebih atau 300 itu bisa di atas 200 juta. Namun dengan pelatihan ini sangat menekan biaya. Satu,
dari sisi penggunaan kertas, less paper. Nah, itu strategi yang sudah dibangun. Terus kita diminta untuk bekerja sama dengan instansi lain, dengan perguruan tinggi. Kemarin beberapa pelatihan Pak Kabid, Pak Flavi sudah bersama. Nah, ini pentingnya jaringan Bapak Ibu. Teman-teman sebagai guru yang memegang, waktu itu guru apa di Jakarta Pak Flavi? Guru dosen etika. Dosen etika. Kita ada satu pelatihan BINUS. etika pemerintahan dari BINUS, itu bangun komunikasi, dan saya minta semua ASN untuk siapapun yang punya jaringan. Nah, jaringan ini yang mahal Bapak Ibu. Kita pertahankan jaringan. Dan yang berikut, optimalisasi sumber daya dari dalam, dari BPSDM sendiri. Contoh tadi saya bilang, kita masing-masing sebagai penyelenggara meningkatkan kemampuan kita untuk penyelenggaraan yang baik. Dari sisi WI sebagai narasumber atau pengajar, meningkatkan kompetensi diri. Dan ini sudah dilakukan baik secara, sekarang masih secara online ya. Bapak-bapak Ibu WI belajar online, kami juga penyelenggara belajar online melalui sistem-sistem yang ada. Dan ke depan cita-cita kita, si Pijar BPSDMD juga akan kita buat seperti itu. Ini sudah ada mimpi ya, untuk ke depan. Semoga tahun ini ada 1-2 pembelajaran yang bisa kita buka setiap saat. Jadi siapa saja yang belum belajar tentang satu topik, ini kita mulai tahun ini. Ini tantangan strategi yang kita buat sehingga peningkatan kompetensi ASN Provinsi NTT semakin hari semakin baik. Itulah strategi BPSDM yang untuk menghadapi tantangan terberat kita itu ya. Oke, harapan jangka panjangnya kita apa Ibu? Harapan kalau dengan pembelajaran korpo ini kita menjadi ASN yang adaptif. Dari bacaan atau fokus group discussion dengan asesor, untuk semua perangkat daerah rata-rata mengelola perubahan itu yang gapnya paling besar. Sehingga kita dengan korpo diharapkan kita adaptif, kita juga harus kolaboratif dan inovatif. Inovatif penting untuk menghadapi pelayanan publik, karena dengan inovatif maka pelayanan publik kita semakin hari semakin baik. Podcast ini, Ngopi-Ngopi Sore. Kenapa kita harus buat ini? Karena akan memberi informasi lebih banyak kepada yang melihat podcast kita atau yang melihat ngobrol pintar, selektif dan inspiratif. Itu tujuannya apa? Kita membuat inovasi ini supaya Bapak Ibu ASN atau masyarakat luas bisa mengetahui tentang BPSDMD maupun kinerja BPSDMD itu apa. Terima kasih, itu harapan ya. Harapan kita semua agar pembelajaran seperti yang tadi Pak Greg katakan, bahwa pembelajaran sepanjang hayat ini bisa dapat dilaksanakan. Semoga si Pijar kita semakin maju, semakin baik dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh sobat cerdas BPSDM. Terakhir Ibu, apa sih pesan untuk kami para ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur dan para sobat cerdas BPSDM? ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, setelah Bapak Ibu menyaksikan ngopi sore hari ini, ngobrol-ngobrol hari ini, saya sangat berharap bahwa kita semua jadikanlah belajar sebagai budaya. Mau belajar sendiri atau punya belajar dengan sistem yang tadi kita katakan, corporate university atau pelatihan terintegrasi. Silakan Bapak Ibu ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur agar rajin-rajin mengunjungi seluruh platform digital atau medsos BPSDMD, website, YouTube, Instagram, FB, Twitter, TikTok. Tujuannya apa? Ada begitu banyak informasi yang ada di medsos kami untuk kami membuka pelatihan-pelatihan terintegrasi dengan perangkat daerah. Dan dengan korpu ini saya harap menjadi hal penting atau supaya kita ASN bisa meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kinerja organisasi, dan dapat membantu pemerintah Provinsi NTT, khususnya sekarang dinokodai oleh Bapak Gubernur, Bapak Melkianus Lakalena, dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Joni Asadoma, untuk membawa NTT semakin hari semakin maju.
Dan mari kita sama-sama dengan tagline atau semangat, ayo bangun NTT. Di setiap tugas kita masing-masing, kita dengan semangat ayo bangun NTT, kita selalu meningkatkan kinerja kita masing-masing. Sobat Cerdas, terima kasih Ibu Kaban, Pak Kabit, Pak Greg yang sudah berbagi informasi terkait corporate university. Sobat Cerdas BPSDM, belajar khususnya bagi ASN itu bukan hanya untuk diri, tapi sudah menjadi bagian dari tugas. Jadi setiap ASN bukan hanya tapi belajar adalah tugas dari seorang ASN. Karena dengan budaya belajar sepanjang hayat, sepanjang kita masih mau, sepanjang kita masih ingin pengembangan diri, maka ASN tidak hanya bertumbuh sebagai individu, tetapi juga memperkuat kinerja organisasi. Sobat Cerdas BPSDM, itulah perbincangan kita hari ini terkait dengan Corporate University, yaitu pembelajaran terintegrasi yang sudah dikembangkan dan dilaksanakan oleh BPSDM. Mari kita berupaya agar pengembangan kompetensi ASN yang adaptif, inovatif, dan berdampak. Ya, intinya adalah bagaimana berdampak pada kinerja diri dan kinerja organisasi. Sobat Cerdas BPSDM, kita sudah sama-sama memahami Korpu, bahwa Korpu itu bukan hanya sekedar konsep, tapi suatu gerakan pembelajaran sepanjang hayat yang berbasis kebutuhan nyata, kebutuhan real yang dihadapi oleh organisasi dan yang dihadapi oleh ASN sebagai pelayan publik. Untuk itu, mari kita dukung melalui Pergub 123 tahun 2023 dan Perlan nomor 6 tahun 2023. Kita sama-sama menata arah baru. ASN sebagai pembelajar sejati, organisasi sebagai ekosistem belajar. Sobat Cerdas BPSDM dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu yang ada di mana saja yang bisa menyaksikan ngopi-ngopi sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk para narasumber, terima kasih Ibu Kaban, Sama-sama. terima kasih Pak Kabit, terima kasih Pak Greg. Semoga di ngopi-ngopi sore kita berikutnya ada banyak pembicaraan, ada banyak narasumber yang dapat menginspiratif kita semua sebagai Sobat Cerdas BPSDM. Mari beli NTT, mari kita bangun NTT. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT.